Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita sudah memasuki minggu yang baru lagi. Semoga kita mendapatkan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan semangat yang baru. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan supaya kita dapat melaksanakan aktivitas kita dimanapun kita berada. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita memohon tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan menganugerahkan kepada kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami supaya di dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kami dapat meneladan Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar firman ini dapat menjadi landasan di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan meneladan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan memberikan panggilan kepada setiap individu. Ada yang diutus dan dipanggil menjadi pendeta, ada yang diutus dan dipanggil menjadi dokter, ada yang diutus dan dipanggil menjadi penjual makanan yang menolong orang yang suka makan seperti saya, ada yang diutus oleh Tuhan menjadi petani, menjadi peternak, dan menjadi apapun itu. Persoalannya, pernahkah kita memastikan kepada Tuhan mengenai panggilan yang kita terima? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, sungguh nggak ya Tuhan itu ingin saya melakukan ini? Sungguh nggak ya Tuhan ingin saya berjalan dan berkarya bersama Tuhan melalui ini? Nah, ada yang berpikir ya sudahlah, kalau sudah diutus Tuhan ya jalan saja, nggak usah tanya-tanya. Tetapi ada juga yang dia nggak main-main begitu dengan ini. Di tengah-tengah keraguannya, di tengah-tengah kegelisahannya, dia nggak main-main tentang panggilan Tuhan. Siapakah dia? Ia bernama Gideon. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang merenungkan, mendengarkan, memelihara dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata Gideon ini juga memastikan kembali, benar nggak ya Tuhan ini mau bekerja bersama saya, melalui saya untuk melaksanakan karyanya dan misinya. Dan tadi diberitahukan hari pertama dia bilang, ya kalau ini saya menjemur gitu ya, membentangkan bulu domba, lalu cuma bulu domba itu saja yang basah karena embun, sedangkan yang lainnya itu kering, maka ini pasti tanda dari Tuhan. Dan itu terjadi setelah diperas ternyata banyak airnya dan yang lainnya kering. Lalu hari kedua mungkin itu bisa jadi fenomena alam begitu ya. Mungkin dia mikirnya, mungkin memang kalau ada bulu domba mungkin dia menyerap air lebih banyak, mungkin jadi yang lainnya kering. Maka di hari kedua dibalik. Ya berarti kalau begitu bukannya mau tidak percaya kepada Tuhan, tapi sekali ini saja, sekali lagi coba
kalau yang nanti saya bentangkan lalu bulu dombanya kering dan tanahnya basah, ini pasti tanda dari Tuhan. Dan benar terjadi demikian. Nah, kenapa sih kok Gideon ini harus bertanya kepada Tuhan, memastikan kepada Tuhan tentang firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Gideon? Karena misi yang dilakukan Gideon ini bukan misi yang main-main. Jadi waktu itu bangsa Israel itu bertindak hal yang tidak baik atau jahat di mata Tuhan. Mereka itu menyembah Baal, menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Ya walaupun kalau mereka susah kepepet, tetap aja minta tolong sama Tuhan. Unik ya manusia itu ya. Seringkali ingat sama Tuhan itu ketika sudah kepepet, sudah kecepet gitu, baru ya ampun Tuhan ditolong. Nah, waktu itu umat Israel itu sedang diserang, dirampas oleh orang-orang Midian. Jadi harta mereka, tanah mereka, hasil tanah mereka itu diambil sama orang-orang Midian. Jadi mereka mengalami kesulitan hidupnya. Nah, di tengah-tengah itu mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan ingin menolong bangsa Israel. Nah, ini luar biasanya Tuhan ya. Orang sudah ngeyelan, kadang percaya, kadang enggak, datang juga kalau cuma butuh. Itu saja Tuhan mau menolong mereka. Nah, lewat seorang bernama Gideon. Dan Gideon ini di ayat yang ke-11, dia itu ditemui dalam keadaan sedang mengirik gandum, tempat pemerasan anggur. Jadi itu adalah milik ayahnya yang bernama Yoas. Jadi ada penafsir yang bilang bahwa si Gideon ini adalah seorang petani. Tapi dia juga punya domba dan lembu, mungkin petani dan beternak begitu ya. Dan itu adalah pekerjaan yang lazim pada saat itu. Dan waktu itu Tuhan memanggil Gideon, dan Gideon itu uniknya bilang, Tuhan kok ini ya, kalau Tuhan memang menyertai, Tuhan ini kok mengizinkan ya hal-hal buruk ini terjadi kepada kami. Padahal diawali dengan malaikat Tuhan itu bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Si Gideon malah menjawab, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Jadi kayaknya, sepertinya Gideon ini sudah kecewa. Kalau memang Tuhan ada, Tuhan menyertai kami, kok kami masih mengalami hal-hal yang buruk. Tapi dia lupa bahwa orang Israel itu juga bukan orang yang nurut, bukan orang yang taat. Sudah tidak taat, masih ngeyel lagi. Ya nggak usah dikomentari. Nah, ini yang waktu itu terjadi. Tapi Tuhan lewat malaikatnya waktu itu tetap mengutus Gideon. Ya ada cerita-ceritanya, kok Bapak Ibu penasaran silahkan dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Lalu misi pertamanya adalah Gideon diminta untuk merubuhkan mezbah Baal. Jadi di ayat yang selanjutnya tadi dituliskan bahwa Gideon ini merubuhkan mezbah Baal. Dan ketika itu terjadi, orang-orang itu datang kepada bapaknya, Pak Yoas itu. Ayo anakmu diserahkan, anakmu ini merubuhkan Baal. Nah ini bapaknya ini menjawab dengan kata-kata yang sangat bijak di ayat 31. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Jadi intinya adalah Yoas bilang, kalau memang nih Baal yang kamu sembah ini adalah Allah, biarkan dia membela mezbahnya sendiri, biarkan dia mengurusi urusannya sendiri. Ngapain kamu membela Baal itu? Jadi sekalian nantang gitu. Itu benar nggak sih yang kamu bela, yang kamu sembah itu adalah Tuhan? Kalau memang dia Tuhan, ya biarkan dia membela dirinya sendiri. Ngapain kok manusia belain Tuhan, kan gimana ya? Enggak. Ya masa kita ini yang kecil membela yang besar, kan nggak nyambung. Nah, setelah melakukan itu ketika Gideon diperintahkan untuk melakukan itu, Gideon melakukannya. Tetapi setelah melakukan hal itu, Gideon kembali memastikan, benar nggak ini Tuhan mau berkarya melalui saya? Benar nggak Tuhan mau menolong orang Israel dengan menggunakan saya? Kenapa? Karena yang dilakukan ini akan lebih besar, resikonya akan lebih besar.
dan yang ditemui orang yang lebih banyak gitu. Jadi dia kembali memastikan panggilannya. Ini egoku, ini kesombonganku, atau memang ini adalah panggilan dari Tuhan. Kan kadangkala kita ini menjadi serakah ya. Jadi misalnya sama Tuhan dipercaya membuka klinik di sebuah desa kecil gitu. Nah, tetapi karena sudah terkenal namanya, berhubung di desa kecil itu dokternya cuma satu, yaitu aja semua orang percaya sama dokter itu, akhirnya dia bikin rumah sakit. Tapi rumah sakitnya ternyata biayanya pasti lebih mahal karena alat-alatnya kan yang dibutuhkan lebih mahal. Nah, pertanyaannya yang perlu ditanyakan ini benar nggak ya Tuhan ini mau bikin rumah sakit lewat saya, atau saya memang pengen bikin rumah sakit untuk kepentingan saya. Nah, ini yang perlu kita pastikan. Karena ada banyak hal yang akan ditemui nantinya, Gideon mempertanyakan lagi. Kalau memang Tuhan mau menolong Israel lewat perantaraan saya, maka saya minta tanda. Nah, hari-hari ini banyak orang itu sedang dalam keadaan tercekam. Bukan mencekam ya, tercekam, terancam begitu. Maksudnya gara-gara wabah virus corona banyak orang menjadi ketakutan. Ada yang ketakutannya menjadi belanja banyak barang, terus menimbun di rumah, nggak mau keluar sama sekali. Ada yang dalam ketakutannya jadi stres, lalu psikosomatik, tiba-tiba sesek, tiba-tiba batuk padahal nggak apa-apa. Ada yang dalam ketakutannya lalu jarak, bahasa Indonesianya apa ya? Ya sudahlah, biarlah. Jadi mbok ben nggo masker ya ketularan, mending ra nganggo masker, mending nongkrong dan lain-lain. Itu kan sebenarnya orang mencoba pura-pura nggak takut gitu. Ya edisi yang lalu pura-pura lupa, ini pura-pura nggak takut. Nah, ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Mari kita memastikan panggilan kita. Bisa jadi selama ini kita dipanggil menjadi guru. Tapi ternyata Tuhan kali ini dalam musim ini, dalam wabah ini memanggil kita menjadi sukarelawan, memanggil kita menjadi admin sebuah lembaga sosial yang dibuat secara mendadak begitu ya, untuk berdonasi. Oh, selama ini bekerja di bank, tapi kali ini diminta untuk mengurus keuangan, bantuan-bantuan yang akan diberikan. Mari kita memastikan panggilan kita lagi, kita meminta kepada Tuhan tanda-tanda. Tuhan benar nggak ya, Tuhan mau menolong orang lain melalui saya, bekerja sama dengan saya, menggunakan saya untuk menolong sesama kita. Nah, ini yang patut kita renungkan, bahwa masa itu ketika orang Israel menderita, walaupun mereka tidak taat, Tuhan itu tidak diam. Dan Tuhan menggunakan salah satunya Gideon untuk menolong mereka. Nah, saat ini pun saat kita menderita, entah taat atau tidak, Tuhan itu juga tidak diam saja. Persoalannya adalah yang diajak untuk bekerja sama menjadi sarananya itu mendengarkan tidak panggilannya. Nah, kalau sudah mendengarkan, memastikan kembali enggak, apa ya sudah biar lewat saja, atau jalan tapi jalannya kesana sini tanpa mengikuti Tuhan. Nah, mari kita yang work at home, stay at home, semuanya at home ini tidak kemudian berdiam diri tapi mendengarkan panggilan Tuhan. Jangan-jangan kita ini sedang diutus tapi kita pura-pura tidak dengar. Jangan-jangan kita harusnya memastikan lagi, sudah dikasih tanda-tanda bahwa ada panggilan yang lain, utusan yang lain, tapi kita cuek-cuek saja. Nah, mari kalau begitu kita membuka hati kita membuka diri kita menanyakan kembali kepada Tuhan. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau saya melakukan apa? Dan kalau Bapak Ibu PK, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia memang membacanya PK bukan PK, tapi nggak tahu nanti kok bisa saja salah ya. Kalau kita memang PK, kita peduli, ada banyak tanda loh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu tiap hari lihat iklan-iklan yang sama, terus donasi ya mungkin diajak donasi. Aku tahu tiap lihat iklan, ayo bikin masker, mungkin memang diminta untuk bikin masker. Nah, jadi ada banyak tanda di mana-mana, ada banyak tanda dari Tuhan. Mari kita melihat tanda-tanda itu, melihat tanda panggilan Tuhan terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami membuka diri kami ya Tuhan, untuk Tuhan utus berkarya bersama Tuhan.
Dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami tanda-tanda supaya kami memahami kehendak Tuhan. Dan jikalau kami selama ini abai, kiranya Tuhan mengampuni kami dan memulihkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat, kekuatan, penghiburan apapun untuk Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita berkarya bersama Tuhan, mari kita mendengarkan panggilan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.